Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, perkenalkan di sini nama saya Ida Sari Siregar. Saya dari SDN 105357 Cemara bersama dua teman saya, yaitu yang pertama silakan dengan Ibu siapa? Perkenalkan nama saya Veronica Rismaida. Saya bertugas di UPT SPF SMP Negeri 1 Sunggal. Dan saya Arjuna Pranginangin, bertugas di SLBA Yapentra Tanjung Merawa. Oke, ya. Yang Bu Pero. Selamat siang Pak Arjuna. Apa kabar Bu? Sehat Pak. Ya, jadi sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching terhadap rekan kerja kita hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita tahu bahwa sebagai coach perlu memiliki 8 kompetensi yang harus dikuasai. Dan khusus pada coach pada akademik setidaknya ada 3 kompetensi yang dia harus kuasai, yaitu kompetensi hadir sepenuhnya, kemudian menyimak dengan sepenuh hati, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin saya bantu Ibu? Kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Terima kasih, Bu. Baik, kemudian kira-kira fokus saya dalam mengobservasi Ibu kira-kira pada bagian mana dari kegiatan coaching Ibu nantinya? Fokusnya dalam pertanyaan-pertanyaan yang membangun, Pak, sehingga coach saya mampu menceritakan masalah-masalah yang sedang dialaminya, Pak. Baik, kira-kira menurut Ibu pada saat ini dari kompetensi yang ada itu kalau kita kasih nilai 1 sampai 10, Ibu pada posisi nilai berapa? Posisi nilai 7, Pak. 7 ya? Iya, Pak. Lalu harapan Ibu pada nilai berapa nantinya setelah melatih kegiatan coaching ini? Ya harapan saya Pak, ya dapat nilai 9 lah Pak. Baik. Baik, kalau begitu silakan Bu, lanjutkan kegiatan coachingnya ya Bu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Bu Ida. Apa kabar Pak? Sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Sepertinya Bapak hari ini kelihatan lebih semangat, dia lebih senang seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Tapi aku mau cerita nih sama Ibu. Itu ada waktu nggak ya? Oh ya boleh, mudah-mudahan ada Pak. Ya silakan Pak, cerita apa itu? Mana tahu bisa saya bantu. Sebetulnya ini masalah kerjaan ya kan. Tahulah saya beberapa hari ini agak berpikir juga dalam pekerjaan ini Bu. Kenapa? Karena beberapa bulan kami di lingkungan kerja itu selalu ada kayaknya ada dalam manajemen sekolah kami ada gangguan. Jadi pimpinan sudah sering warning kita mungkin bulan-bulan ini mungkin dalam penggajian agak sulit. Lalu saya berpikir, aduh mana ini bulan Desember banyak kebutuhan, malah saya tulang punggung. Kalau sempat bulan ini nggak gajian gimana pula lagi kata gitu. Oke Pak, tadi Bapak bilang agak sulit penggajian, maksudnya itu bagaimana Pak? Kebetulan kami kan ini kan kerja di yayasan ya kan Bu. Jadi keuangannya agak menipis kan gitu.
Jadi Oh, kalau Desember seperti ini biasanya kan kami ada THR kan gitu. iya Pak, betul ya. Jadi kan mungkin 2 kali lipat dari gaji rutin biasa yang harus dikeluarkan oleh pihak uh, kantor Sekolah. kan, sekolah. Nah, tetapi dari bulan 11 ini kami akhir bulan 11 saja pun ini seharusnya ini minggu ini kan udah tanggal 27 ya. Iya Pak, ya Pak. Nah, tadi saya dapat informasi kita belum bisa gajian karena dananya belum cukup gitu. Oh, Nah, ini informasi dari siapa Bapak peroleh ini? dari bagian keuangan, Bu. Bagian keuangan. Tidak ada, Bapak sudah ada bertanya sama bagian keuangan kendalanya apa? Kenapa penggajian bisa terlambat seperti itu? Sebetulnya ini sudah disosialisasikan juga memang beberapa waktu lalu oleh pihak pimpinan kan itu. Kebetulan kan sekolah kita ini kan ibaratnya waralaba, jadi tidak ada pemungutan uang sekolah. Jadi dana-dana itu asli dari masyarakat kan gitu. Jadi kebetulan kan sekarang kan kita rasakan juga ekonomi di masyarakat juga agak lemah kan gitu. Jadi para sponsor itu pun banyak juga yang tidak eksis kan gitu. Oke, ya Pak. Tadi saya menangkap tadi kita kan sekolah ini warlaba, bahwasanya uang sekolah tidak ada pengutipan dari siswa, Iya, tapi benar. dari masyarakat. Jadi Pak, untuk penggajian guru itu berarti tidak dari uang sekolah. Maksudnya itu tadi Bukan, dari bukan. masyarakat. Dari Iya. masyarakat itu bagaimana maksudnya Pak? Jadi kan biasanya ada donatur, ada yang berkunjung, lihat kasih bantuan. Itulah dikelola oleh kantor untuk operasional sekolah kan itu. Oke. Nah, kemudian itu Pak, kalau dia dari masyarakat, bantuan ya, donasi dari Ya, masyarakat. betul. Apakah itu menetap setiap bulannya Pak? Itu kita akan misalnya mendapat donasi setiap bulannya dari masyarakat itu misalnya Enggak. bukan 10 juta. Tidak ada yang keterikatan karena ya siapa yang lagi mungkin berkunjung gitu aja, Bu, tidak ada keterikatan. Paling hanya kita ada donatur tetap kita itu sekitar 30% dari luar. Dan Nah, jadi kebetulan dia baru kemarin berkunjung dan kunjungannya itu sekitar 1 minggu kita kemarin dari kunjungannya itu kita dampingi juga kan. Nah, kebetulan karena dia dari luar, biasanya kita dahulukan biaya-biayanya yang selama di sini perjalanannya, hotelnya, termasuk kami kemarin baru dampingi dia ke luar kota, ya kan. Jadi kita dahulukan dulu kan gitu. Nanti mungkin dia akan setelah pulang digantinya biaya perjalanannya itu kan. Itu juga yang salah satu menyebabkan keuangan menjadi lebih tergerus kan gitu. Tambah lagi beberapa guru ada yang pensiun. Ini biasanya kan kalau guru pensiun itu kita kan dikasih 3 bulan gaji kan gitu. Jadi ada pengeluaran yang tidak biasanya kebetulan bulan-bulan ini. Di luar. Saya masih tertarik dengan penggajian orang Bapak. Nah, berarti Pak itu kan karena penggajian dari masyarakat. Nah, guru-guru di sana berarti itu tidak menetap menerima gaji setiap bulannya ya Pak? Karena kan menetap, Bu, menetap. Statusnya GTY, Bu. Oh, oke ya Pak, menetap ya. Iya. Nah, kemudian terkait tadi Bapak bilang mengenai keuangan, kesulitan mengenai keuangan. Apa namanya ya, mencari solusi untuk kesulitan yang Bapak alami ini terkait keuangan ini, ekonomi. Ya. Jadi pertama memang saya mungkin melakukan penghematan lah mungkin kan itu. Hal-hal yang tidak urgen mungkin untuk selama sekarang ini nggak usah dibelanjakan dulu kan itu. Itu salah satu yang saya lakukan.
Kemudian untuk misalnya pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha yang lain di luar daripada sekolah itu ada Bapak? Ada. Ada. Misalnya apa itu Pak? Saya kebetulan kalau jam sore itu, jam 5 sampai jam 22 itu, saya buka praktek juga untuk kesehatan di rumah. Kesehatan apa itu Pak? Terapi. Misalnya terapi untuk apa nih Pak? Misalnya ada orang terkilir, ada orang, jadi saya buka praktek juga di sekitar kampung kami ini. Itu biasanya saya sudah jam 17 itu udah pada tahu deh, itu udah mungkin telepon nanti mereka jam berapa gitu. Yang kedua saya juga ya Sore ya Pak, sampai jam berapa itu Pak? sampai jam 22 Bu. Jam 22 lumayan lama juga ya Pak ya. Lumayan. Berarti Bapak mempunyai keahlian ya di luar dari kerja Bapak sebagai tenaga pendidik ya. Ibaratkan Ya, membantu puji orang Tuhan ya lah Pak Bu, ya. puji Tuhan. Itu merupakan apa ya, talenta yang ini juga itu ya Pak ya. Luar biasa bisa membantu orang dalam kesehatannya kan. Ya, dan memang selama ini juga saya rasakan bahwa itu adalah salah satu saluran berkat dari Yang Kuasa kan itu. Karena kalau dari sekolah ya Bu ya, saya itu biasanya kalau paling dari gaji dari sekolah itu paling bertahan itu sampai 2 minggu. Iya. Karena cuma sendiri kerja kan, istri nggak kerja kan itu. Jadi 2 minggu paling. Nah, kemudian tadi Pak saya tertarik yang dengan Bapak bilang saya juga membuka praktek terapi di Iya Bu. tolong diobatkan kan gitu Ya. seperti itu. Itu nominalnya adakah Bapak tentukan? Biasanya 1 jam itu 50. Oh, 50 ya Pak ya. Berarti pasien Bapak pun sepertinya setiap hari lumayan ya Pak ya? Ya, itulah yang susah diprediksi Bu. Karena kalau bulan-bulan muda biasanya, kalau saya masih ada uang dari sekolah, pasien pun agak sedikit. Tetapi kalau bulan ini minggu terakhir gini, udah minggu terakhir ini saya 1 minggu ini kerja terus kan itu. Makanya saya pun itulah yang kuasa itu yang susah saya definisikan. Kalau berarti ada lagi uang pasti akan ada pasien kan gitu. Iya, berarti kan Pak dapat kita simpulkan bahwasanya Tuhan itu adil. Tahu dia kapan kita butuhkan. Jadi di awal-awal bulan dia masih ada uangnya, masih ada. Iya, makanya susah diuraikan dulu. Jadi itu hanya iman aja lah yang saya imani bahwa oke, kalau besok kita sudah keuangan cadangan kita untuk itu sudah menipis ya, percaya aja lah Tuhan akan kirim. Iya. Saya bilang terus. Makanya kan Pak itulah kita mempunyai keimanan ini. Kita yakin kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membantu kita ya kan Pak. Dia tidak akan membiarkan kita hidup susah apalagi kita mau berusaha dan bekerja keras. Betul. Kemudian kan Pak terkait mengenai tadi itu Bapak ini yang buka praktek. Tadi Bapak buka prakteknya itu di mana? Saya belum tahu tadi. Saya buka praktek di rumah, tetapi karena rumah kita itu paling agak jauh ke dalam, biasanya karena sudah lingkungan itu sudah tahu, biasanya saya sering ditelepon juga untuk datang ke rumahnya gitu. Oh, datang Bapak. Iya, jadi karena rumah kita Terkilir, jauh. Terus kalau kaki yang kayak mana Pak? Terus lingkungannya juga banyak orang pelihara anjing kan, orang agak takut juga kan. Iya. Nah itu misalnya tadi yang Bapak terapi, misalnya kalau yang kaki yang terkilir berarti kakinya aja lah yang Bapak kusuk seperti itu ya? Biasanya saya observasi dulu Bu. Jadi kebutuhannya gimana? Apakah dia memang kadang-kadang dia terkilir kaki, tetapi bisa juga udah sampai punggungnya juga seperti terkejut gitu. Jadi kram. Jadi harus seluruh tubuh diterapi Bu. Iya Pak ya. Ya tergantung kondisinya Bu. Iya Pak, mudah-mudahan nanti dari sini semakin banyak pasiennya Pak ya, semakin banyak ya Pak ya, karena apapun ceritanya, apapun yang kita lakukan ya kembali ke Tuhan juga ya kan Pak. Betul.
terkait mengenai usaha Bapak tadi ada di luar jam kerja sebagai tenaga pendidikan. Ada rencana Bapak ke depannya untuk mengembangkan keahlian Bapak tadi, bisa mengobati ataupun membantu orang dalam hal terapi? Jadi sebetulnya saya punya rencana untuk mengembangkannya, mungkin buka cabang. Jadi saya tidak semuanya saya menangani kan itu. Tapi kan itu kan tergantung modal juga kan itu. Jadi sekarang saya aktif juga di pasar modal. Jadi mungkin bulan-bulan ini ekonomi lagi agak lemah gitu kan. Oke ya Pak. Nah, kemudian Pak, waktunya tinggal 3 menit lagi ya Bapak Ibu. Oke ya Bu. Ya Pak, mendengar cerita Bapak tadi saya merasa senang. Nanti seandainya ada juga kemarin tuh si ponakan memang dia kecelakaan terkilir, cuman kalau yang saya observasi kemarin tangan dia itu masih ada sedikit mungkin belum lurus tulangnya itu ya di tangan itu. Nanti boleh saya menghubungi Bapak ya? Boleh Bu, boleh Bu. Oke ya. Tapi nanti seandainya kami tidak sempat ke sana, Bapak bisalah datang ya kemarin. Boleh Bu, boleh. Oke. Ya. Apalagi nih? Apalagi? Mungkin hanya itu aja lah ya Pak ya. Oke, makasih Bu atas sharingnya Bu. Jadi saya pun lebih tenang dan lebih semangat ini setelah diskusi dengan Ibu. Iya Pak, tetap semangat ya Pak ya. Makasih Bu Ida. Ya Pak Arjuna ya, sama-sama. Udah Bu Vero? Laksanakan kegiatan coachingnya, dan setelah selesai bagaimana perasaan Ibu? Saya sangat senang Pak. Senang karena dapat membantu coach saya untuk mau menyelesaikan masalahnya Pak. Lalu terkait dengan kompetensi yang menjadi fokus Ibu tadi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Setelah Ibu ajukan, kira-kira bagaimana penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri? Ya, coach saya bisa terbuka Pak dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya lontarkan sehingga coach saya dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya Pak. Baik. Boleh saya sampaikan hasil observasi saya Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Baik, jadi setelah saya amati tadi kegiatan coaching Ibu laksanakan tadi memang sudah sesuai dengan alur Tirta yang Ibu tawarkan di awal tadi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga sangat memancing coach untuk bisa membuka pikirannya untuk mendapat solusinya, sehingga dia juga bisa memberdayakan dirinya sendiri. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan, seperti kemampuan menyimak. Saya perhatikan tadi Ibu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu terlalu semangat, sehingga kurang waktu bagi coachnya untuk berpikir, untuk mencari solusinya sendiri, Bu. Jadi untuk ke depan kita upaya memberi waktu kepada si coach supaya dia juga bisa berpikir mencari solusi ketika merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu. Nah, itu aja mungkin. Dan yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap coach Ibu? Ya, harapan saya terhadap coach saya, ya semoga yang komitmen yang telah dibuat oleh coach saya dapat dilakukan dengan baik, Pak. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan harapan Ibu itu akan bisa terjadi dan terjadi peningkatan kualitas kepada coach Ibu juga. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak, dan terima kasih banyak Pak. Selamat siang.